Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Bang Haris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi pelajaran fisika, yaitu listrik DC. Listrik DC ini disebut juga dengan arus listrik searah ya. Beda juga nanti dengan listrik AC, yaitu arus listrik yang bolak-balik. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas listrik AC ya. Namun pada kesempatan kali ini kita membahas tentang listrik DC atau arus listrik searah. Pada video bagian 1 ini kita membahas unsur-unsur dalam listrik dinamis DC ya. Apa-apa saja yang ada dalam listrik DC. Yang pertama ada tegangan listrik. Ya, tentu kita tidak asing lagi dengan istilah tegangan listrik. Nah, apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik bisa dibilang sebagai perbedaan potensial listrik antara dua titik. Misalnya itu kan ada seutas kawat dialiri listrik. Di kedua ujungnya itu tentu saja potensial listriknya berbeda. Misalnya di ujung satu potensial listriknya lebih kecil daripada di ujung dua. Akibat ada perbedaan nilai potensial listrik tersebutlah, akibat itulah adanya tegangan listrik. Oleh karena itulah tegangan listrik disebut juga dengan beda potensial listrik. Satuan dari tegangan listrik adalah volt ya. Oh ya, tadi lupa, tegangan listrik ini biasanya dilambangkan dengan huruf V. Tegangan listrik dinyatakan dalam persamaan V sama dengan I dikali R. Bahwa V ini adalah tegangan listrik, I ini adalah kuat arus listrik, dan R ini adalah hambatan listrik. Jadi kalau dilihat-lihat dari persamaan tersebut, bahwa tegangan listrik berbanding lurus dengan kuat arus listrik dan hambatan listrik. Jadi persamaan ini tolong diingat ya adik-adik. Nah, yang kedua ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah kuatnya aliran elektron yang terus bergerak. Seperti ibarat aliran sungai lah ya. Listrik ini ada kuatnya tuh karena aliran elektron lagi kan. Untuk persamaannya nanti kan bisa diolah dari persamaan V sama dengan I kali R tadi. Nanti bisalah dibolak-balik rumus dari V sama dengan I dikali R. Nanti bisalah I sama dengan V per R. Satuan dari kuat arus listrik adalah ampere. Kita lanjut yang ketiga, ada daya. Daya maksud di sini adalah daya listrik. Daya adalah besarnya energi yang dihasilkan dalam waktu 1 detik. Tentu adik-adik sudah belajar bahwa daya tersebut biasanya rumus usaha dibagi waktu belajar tentang usaha dan energi. Begitu pula dengan energi listrik. Jadi energi listrik ini besarnya energi yang terbentuk setiap 1 menit. Contohnya energi listriknya 200 watt. Energinya adalah 200 joule dalam 1 detik. Satuan dari daya adalah watt. Rumus atau persamaan dari daya adalah P sama dengan V kali I, yang dimana
P ini adalah daya listrik, V ini adalah tegangan listrik, dan I adalah kuat arus listrik. Nah, dari rumus ini bisa diolah lagi yang kita pelajari tadi, bahwa rumus tegangan listrik adalah V sama dengan I kali R. Jadi kita uraikan rumus tegangan listrik dari I kali R tadi, jadinya I kali R. Maka I kali I ini sama dengan I pangkat 2 kan? Maka kita dapat persamaan baru dari daya listrik adalah P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Jadi kita ada dua persamaan dalam daya listrik ini. Yang keempat, ada energi listrik yang dilambangkan dengan W. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, maka energi listrik adalah energi atau tenaga yang diperlukan agar peralatan listrik dapat bekerja sebagaimana mestinya. Ibaratnya kita manusia, kita memerlukan energi atau tenaga. Maka energi tadi kita dapat dari makanan. Kita memerlukan energi supaya kita bisa dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula lah dengan listrik. Listrik memerlukan energi supaya bisa menyala, supaya bisa bekerja sebagaimana mestinya. Satuan dari energi listrik adalah Joule. Rumus atau persamaan dari energi listrik adalah W sama dengan P dikali T. Yaitu W adalah energi listrik, P adalah daya listrik, dan T adalah waktu. Berapa lamanya peralatan listrik tersebut digunakan. Nah, perhatikan yang P tadi. Rumus daya listrik tadi itu kan yang P ini, P sama dengan V dikali I. Maka kita bisa jabarkan P ini dalam rumus energi listrik, yaitu energi listrik W sama dengan V dikali I dikali T. Nah, kita sudah mendapatkan dua rumus untuk mencari energi listrik. Perhatikan yang V ini, yang kita bahas tadi di awal. V tegangan listrik ini rumusnya V sama dengan I dikali R. Maka dalam rumus energi listrik ini, V ini kita dapat jabarkan. Jadi rumus energi listrik ini adalah W sama dengan I dikali R dikali I dikali T. Karena perkalian sifatnya komutatif, biar lebih mudah, kita kelompokkan yang I-nya. Kita ubah posisi I-nya. Jadi akhirnya energi listriknya adalah W sama dengan I pangkat 2 dikali R dikali T. I-nya kenapa bisa jadi pangkat 2? Karena tadi I dikali I. Jadinya I-nya menjadi pangkat 2. Nah, kita dapat rumus ketiga dari energi listrik adalah I pangkat 2 dikali R dikali T. Jadi, kita memiliki 3 rumus untuk mencari energi listrik. Yang kelima, ada hambatan listrik yang biasa dilambangkan dengan R. Hambatan listrik adalah kemampuan suatu objek untuk menghambat aliran listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Bagaimana cara mencari nilai hambatan listriknya, Bang? Nah, caranya yang pertama tentu bisa dari rumus tegangan listrik tadi, yaitu V sama dengan I dikali R. Kita ubah posisinya sehingga menjadi R sama dengan V per I.
Itu kalau dari rumus tegangan listrik tadi. Kalau tegangan listriknya dipengaruhi massa jenis bagaimana tuh Bang? Nah, kalau seperti itu, cara mencari nilai hambatan listriknya adalah kita gunakan persamaan ini, yaitu R sama dengan Rho dikali L per A. Yang dimana R ini adalah hambatan listrik, Rho ini adalah hambatan jenis listrik, L ini panjang kawatnya, dan A adalah luas penampang kawat. Luas penampang kawat ini biasanya dalam bentuk lingkaran. Sehingga kalau misalnya di soal diketahui jari-jarinya, maka untuk mencari luas penampangnya tentu pi R pangkat 2. Nah, kalau dipengaruhi suhu bagaimana Bang? Maka kita gunakan persamaan ini, RT sama dengan R0 dikali tanda buka kurung 1 ditambah alfa kali delta T tutup kurung. Nah, RT ini adalah hambatan listrik suhu sekian misalnya itu. Suhu setelah dipanaskan dengan suhu sekian misalnya. Itulah RT. Kalau R0 ini adalah hambatan mula-mula. Hambatan sebelum dikenai suhu tertentu. Kalau alfa ini adalah koefisien muai panjang. Alfa ini bisa juga disebut sebagai koefisien suhu hambatan jenis. Kalau delta T adalah selisih suhu. Tentu kita tidak asing lagi yang namanya yang kayak delta tuh, yang kayak bentuk segitiga tuh, itu delta. Itu biasanya adalah selisih. Selisih ini tentu adalah angka yang besar dikurangi angka kecil. Karena ini delta T selisih suhu, maka tentu saja suhu yang paling besar nilainya dikurangi dengan suhu yang paling kecil nilainya. Nah, kita lanjut yang ke-6, muatan listrik. Apa maksudnya muatan listrik itu, Bang? Nah, di dalam atom kita tentu ada yang namanya proton dan elektron. Keduanya tentu ada saling berinteraksi. Akibat interaksi tersebut dapat menyebabkan adanya efek-efek kelistrikan. Muatan listrik dilambangkan dengan Q. Rumus atau persamaan untuk mencari nilai muatan listrik adalah Q sama dengan I dikali T. Q ini adalah besar muatan listriknya, I adalah kuat arus listrik, dan T adalah lama waktunya. Ada satu lagi persamaan atau rumus untuk mencari muatan listrik, yaitu Q sama dengan N dikali Q elektron. Q adalah besar muatan listriknya, N adalah jumlah atau banyaknya elektron, dan Q elektron adalah tetapannya, konstantanya itu, yaitu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Satuan dari muatan listrik adalah coulomb. Sekarang waktunya adalah kita membahas beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, seutas kawat diberi aliran listrik. Jika tegangan listriknya 15 volt dan hambatan kawat tersebut adalah 2,5 ohm, maka besar arus listrik tersebut adalah. Nah, di soal ini ada diketahui tegangan listriknya dan hambatan listriknya. Maka kita gunakan rumus V sama dengan I dikali T. Tegangan listriknya di soal adalah 15. Maka nilai V adalah 15.
I kita tulis I aja dulu karena ini yang ditanya. Di soal diketahui nilai hambatannya adalah 2,5 ohm. Maka nilai R-nya adalah 2,5. Kita tulis 2,5. Selanjutnya kita pindahkan posisi 2,5 ini dari luas kanan sama dengan ini ke luas kiri sama dengan. Karena berubah posisi dari patokan sama dengannya, maka dari yang dikali 2,5 ini menjadi dibagi yang 2,5 nih, maka menjadi 15 per 2,5. 15 dibagi 2,5 hasilnya 6. Maka kita dapat nilai I-nya adalah 6. Maka kita dapat nilai besar arus listriknya adalah 6. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Sebuah resistor diberi beda potensial sebesar 80 volt dan besar arus listrik yang mengalir adalah 1,6 ampere. Agar beda potensial sumbernya menjadi 100 volt, maka nilai arus listriknya diperbesar menjadi. Biar tidak bingung, kita buat yang diketahuinya dulu. Dari soal tersebut bahwa tegangan listrik mula-mula adalah 80 volt. Jadi V1 80 volt. Arus listrik awalnya 1,6 ampere. Maka kita tulis I1 sama dengan 1,6 ampere. Di soal diberitahu bahwa ia ingin mengubah tegangan listrik menjadi 100 volt. Maka itu yang diharapkannya. Maka kita tulis V2 sama dengan 100 volt. Di soal tadi kan yang ditanya tuh supaya bisa mencapai 100 volt berapa arus listrik yang diperlukan. Maka berarti yang ditanya adalah I2. Sekarang kita jawab. Namun karena nilai hambatannya tidak diketahui di soal, maka kita cari nilai hambatan listriknya terlebih dahulu. Kita cari berdasarkan rumus V sama dengan I kali R tadi. Maka V1 sama dengan I1 kali R. R-nya tidak usah ditulis angka karena R ini tetap tidak berubah-ubah menurut soal tadi. Kita masukkan angka yang diketahui berdasarkan rumus tersebut. 80 sama dengan 1,6 dikali R. Nah, sekarang kita pindah luaskan yang 1,6 tadi. Akibat dipindah luaskan, yang 1,6 ini yang awalnya dikali menjadi dibagi. Sehingga menjadi R sama dengan 80 dibagi 1,6. Hasilnya adalah 50. Kita dapat nilai hambatannya adalah 50 ohm. Setelah kita mendapatkan nilai hambatan pada resistor tersebut, barulah kita bisa mencari nilai arusnya yang akan dituju. Kita cari nilai I2-nya berdasarkan rumus V sama dengan I kali R tadi. Maka kita tulis V2 sama dengan I2 dikali R. Kita masukkan angkanya. V2 tadi 100 ya. Jadi 100 sama dengan I2 kali 50. 50-nya dari hasil mencari nilai R tadi. Kita pindah luaskan sehingga menjadi I2 sama dengan 100 dibagi 50. Hasilnya adalah 2. Jadi nilai I2-nya adalah 2 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Seutas kawat yang hambatannya 10 ohm dan kedua ujungnya diberi tegangan listrik 50 volt. Besar energi dalam waktu 5 menit adalah titik-titik kilowatt. Karena di soal diketahui nilai tegangan listriknya, maka kita gunakan persamaan W sama dengan V dikali I dikali T.
Kita masukkan nilainya, tegangan listrik 50 volt, jadi V50 dikali. Karena di soal tidak diketahui nilai kuat arus listriknya, maka kita cari nilai I-nya dulu. Karena yang diketahui tegangan listrik dan hambatannya, maka kita mencari nilai I dengan menggunakan persamaan V sama dengan I dikali R. Kita masukkan yang diketahui dari soal. Jadi 50 sama dengan I dikali 10. 10-nya kita pindah luaskan sehingga I sama dengan 50 dibagi 10. Nolnya kita bisa coret, jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Dapatlah nilai I-nya 5. Setelah itu baru kita bisa masukkan nilai I-nya, yaitu 5, ke persamaan yang awal tadi. Untuk waktunya, jangan langsung masukkan angka 5, karena menit itu bukan satuan internasional. Oleh karena itu, kita konversikan dari 5 menit ke berapa detik. 1 menit ada 60 detik. Jadi, 5 menit berarti 5 dikali 60, berarti ada 300 detik. Maka kita masukkan angka 300 ke persamaan awal tadi. Selanjutnya kita kalikan semuanya, 50 dikali 5 dikali 300, hasilnya 75.000 watt. Namun hati-hati, yang ditanya di soal ini adalah dalam satuan kilowatt, bukan watt. Oleh karena itu kita konversikan ke kilowatt. Maka 75.000 watt sama dengan 75 kilowatt. Cara pengonversiannya tentu adik-adik sudah belajar di kelas 10 tentang konversi satuan. Ingat pelajaran kelas 10 tersebut. Karena dari watt ke kilowatt, kita bagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Jadi 75.000 dibagi 1000 sama dengan 75. Jadi jawabannya 75 kilowatt. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Sebuah rumah menggunakan peralatan listrik berupa 5 buah lampu masing-masing dayanya 5 watt menyala selama 10 jam per hari. Sebuah setrika berdaya 300 watt digunakan selama 2 jam per hari. Sebuah kulkas berdaya 75 watt menyala 24 jam per hari. Dan sebuah TV berdaya 50 watt digunakan selama 6 jam per hari. Jika biaya listriknya Rp1.500 per kilowatt-hour, maka biaya listrik yang harus dikeluarkan untuk dibayar per bulannya adalah. Sebaiknya kita buat tabel untuk mempermudahnya. Kita siapkan dayanya, jumlahnya, lama pakainya per hari, dan selama 1 bulannya. Lampu dayanya 5 watt, jumlahnya 5 dipakai 10 jam per hari, dan 1 bulan ada 30 hari. Lakukan hal yang sama dengan setrika, kulkas, dan TV. Pastikan satuannya harus sesuai ya, pastikan watt semuanya. Pastikan lama harinya dalam satuan jam semuanya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa lama harinya perlu jam, kenapa tidak ubah ke detik? Karena perhatikan soalnya biaya listriknya dalam satuan kilowatt-hour. Hour itu kan artinya jam, berarti satuan waktunya harus tetap jam. Selanjutnya kita cari energi listrik yang terpakai per bulannya. Caranya bagaimana? Kita kalikan yang secara horizontal ini berdasarkan peralatan listriknya. Untuk lampu, caranya kita kalikan yang ini 5 dikali 5 dikali 10 dikali 30, hasilnya 7.500 watt-hour. Setrika 300 kali 1 kali 2 kali 30, hasilnya 18.000. Kulkas 75 dikali 1 dikali 24 dikali 30, hasilnya 54.000 watt-hour. Dan TV 50 dikali 1 dikali 6 dikali 30, hasilnya 9.000 watt-hour. Dan jangan lupa pula, nih yang paling banyak orang terjebak ini, jangan lupa dikonversikan ke satuan kilowatt.
karena biaya listriknya dalam satuan kilowatt hour. Kita bagi yang energi listrik terpakai per bulan ini, kita bagi dengan 1000 semuanya. Untuk lampu 7.500 dibagi 1000. Hasilnya adalah 7,5. Untuk kulkas 18.000 dibagi 1000 hasilnya 18. Untuk kulkas 54.000 dibagi 1000 sama dengan 54. Dan untuk TV 9.000 dibagi 1000 hasilnya 9. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Hasilnya 88,5. Setelah itu baru kita bisa mencari biaya listrik per bulannya. Untuk mencari biaya listrik, caranya energi listrik yang terpakai per bulannya dikali biaya listrik. Kita masukkan angkanya 88,5 dikali 1.500. Hasilnya 132.750.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah A. Baiklah, kita lanjut soal nomor 5. Sebuah tungsten. Adik-adik tahu tungsten kan? Itu loh, yang ada di lampu tuh. Tahu nggak? Tungsten itu logam yang paling tahan panas di dunia loh. Sebuah tungsten sepanjang 10 cm memiliki luas penampang 4 mm persegi. Maka besar hambatan listrik pada sutas tungsten tersebut adalah, karena dalam pilihan gandanya satuannya satuan ohm, maka setiap satuannya kita ubah ke satuan SI semuanya ya. Diketahui panjang kawatnya yaitu L 10 cm. Kita ubah ke dalam satuan SI menjadi 10⁻⁻1 meter. Luas penampangnya 4 mm persegi. Kita ubah ke dalam satuan SI menjadi 4 dikali 10⁻³ 3 kali 2. Mengapa dikali 2? Karena luas itu merupakan dimensi 2. Makanya kita kali 2. Hasilnya -6. Jadi 4 kali 10⁻⁻6 meter persegi. Hambat jenisnya sudah diketahui di soal, yaitu 5,6 kali 10⁻⁸ ohm meter. Yang ditanya adalah nilai hambatan listriknya, yaitu R. Selanjutnya kita jawab dengan menggunakan persamaan R sama dengan rho dikali L dikali A. Kita masukkan angkanya 5,6 kali 10⁻⁸ dikali 10⁻⁻1 per 4 kali 10⁻⁶. Bagian ini bisa dicoret. 5,6 dibagi 4, 1,4. 4 bagi 4 habis. Tersisa 1,4 kali 10⁻⁸ dikali 10⁻⁻1 per 10⁻⁶. Berdasarkan aturan eksponen, jika bilangan aslinya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Jadi pangkatnya kita jumlahkan, -8 ditambah -1. Hasilnya -9. Jadi yang tersisa 1,4 dikali 10⁻⁹ per 10⁻⁻6. Lanjut, berdasarkan sifat eksponen, kalau angka aslinya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi, kita perhatikan pangkatnya yang ini, -9 dikurang -6. Ini sebenarnya sama saja, -9 ditambah 6, karena minus ketemu minus, hasilnya plus. Maka hasilnya 1,4 kali 10⁻⁻3 ohm. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal terakhir dalam video kali ini. Suatu kawat memiliki beda potensial listrik 55 volt dan hambatannya 5,5 ohm. Berapa ban elektron yang mengalir selama 4 detik pada kawat tersebut? Yang ditanya adalah jumlah elektronnya. Biar tidak bingung, buat yang diketahuinya terlebih dahulu. V sama dengan 55 volt, R sama dengan 5,5 ohm, dan T sama dengan 4 detik. Perhatikan ini. Untuk mencari jumlah elektron, kita menggunakan persamaan Q sama dengan N dikali Q elektron. Namun sayangnya Q-nya ini kita tidak tahu. Oleh karena itu kita menggunakan persamaan Q sama dengan I dikali T. Namun sayangnya lagi kita tidak tahu nilai I-nya berapa. Maka kita cari nilai I-nya, kuat arus listriknya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan
V sama dengan I dikali R. Kita cari nilai I-nya terlebih dahulu. Dengan menggunakan persamaan V sama dengan I dikali R. Kita masukkan angkanya 55 sama dengan I kali 5,5. Kemudian kita pindah luaskan sehingga menjadi I sama dengan 55 dibagi 5,5. Hasilnya adalah 10 ampere. Kita dapat nilai I-nya. Sekarang kita lanjut cari nilai Q-nya. Dengan menggunakan persamaan Q sama dengan I dikali T. Kita masukkan hasil cari nilai I tadi 10 dikali nilai waktunya 4 detik, yaitu 10 dikali 4 hasilnya 40 kolom. Selanjutnya barulah kita bisa mencari jumlah elektronnya. Dengan menggunakan persamaan Q sama dengan jumlah elektron dikali Q elektron. Kita masukkan angkanya, Q-nya bernilai 40. Jadi 40 sama dengan N elektron, yaitu jumlah elektron, dikali Q elektronnya. Q elektron ini konstantanya, ketetapannya, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nilai Q elektron ini harus diingat, dia harus dihafal. Kita pindah luaskan yang 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Sehingga menjadi N elektron sama dengan 40 per 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Ini bisa dicoret 40 dibagi 1,6 hasilnya 25. 1,6 dibagi 1,6 habis. Nah, yang tersisa adalah 25 per 10 pangkat minus 19. Berdasarkan aturan eksponen, kita anggap saja yang 25 ini dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu sama saja dengan 1, berarti ibaratnya 25 dikali 1 berarti. Berdasarkan sifat eksponen, jika angka aslinya sama dalam suatu pembagian, maka pangkatnya kita bisa langsung kurangi. Jadi 0 dikurang negatif 19. Ini sebenarnya sama saja dengan 0 ditambah 19 karena positif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya pangkatnya itu 19. Nah, karena tidak ada jawabannya di pilihan ganda, maka kita geser komanya ke kiri. Kalau komanya digeser ke kiri, berarti pangkatnya ditambah ya. Sehingga menjadi 2,5 dikali 10 pangkat 20. Jadi berdasarkan soal tersebut, maka dapatlah jawabannya E. Jadi itulah kira-kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Jika adik-adik suka, silahkan tekan tombol like. Karena abang berusaha membuat video ini sebaik mungkin. Namun jika video ini kurang bagus dan jelek menurut adik-adik, maka silakan saja tekan tombol dislike yang jempol ke bawah itu. Karena abang membuat video dengan peralatan yang sangat sederhana. Makanya ini adalah video pertama abang. Dan jika benar-benar suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan komentar di bawah ini. Baiklah, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.